melakukan traveling di Curug Cipinaha. Nah, ini dia. Di sini tuh memang salah satu keunggulannya ini ada ikan gurame ini, dan ini namanya ikan gurame soang. Saya deg-degan sekali. Wah, itu udah mulai maju-maju tuh. Aduh. Niatnya mau ambil telur. Ketemu dua binatangnya. Laju camper van yang kami tumpangi hari ini berada di jalur dataran tinggi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hanya berjarak 22 km dari pusat kota Tasik, kawasan ini dianugerahi panorama alam yang mempesona. Salah satunya Desa Balatisuka. Terletak di kaki Gunung Tanjung, desa ini memiliki curug berundak yang masih tersembunyi. Akhirnya sampai juga kita ya, Kang ya. Baik. Tapi ini pemandangannya udah bagus sekali nih. Kang, bentar. Siap. Sekarang kita sudah sampai di lokasi. Ini pemandangan ini bagus sekali ya, sawah-sawah. Tapi saya bukan mau ke sawahnya, karena hari ini saya mau lakukan olahraga ekstrim yang ada di sini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari ketinggian sekitar 70 meter, saya akan menuruni air terjun ini dengan teknik rappelling, yaitu cara turun dari ketinggian menggunakan tali. Kali ini saya dengan teman-teman komunitas SPTI Kota Tasikmalaya mau melakukan traveling di Curug Cipinaha. Ini sudah siap-siap, sudah lengkap semua. Kita mau langsung aja ikuti jejak saya, jejak petualang. Curug Cipinaha terdiri dari 3 tingkatan dengan air terjun utama setinggi 40 meter. Teknik rappelling membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Saya harus mengandalkan cengkraman tangan dalam menahan beban. Terlebih jalur lintasan yang kami lewati cukup vertikal. Saya harus benar-benar memperhatikan jalur yang dipilih dan menghindari batuan berlumut. Gimana perasaannya ini kita kena air terjun, air dari atas nih, mantap luar biasa, deg-degan. Cuman ini kalau saya bilang ini sudah setengah ya. Bukan kebelang. Beradu dengan derasnya curah air seakan tidak cukup menyulitkan langkah kami. Pandangan yang harus menunduk justru membuat adrenalin semakin terpacu ketika melihat ketinggian curug. Lihat di samping saya ini bukan air terjunnya lagi deras-derasnya ini. Ini sampai menabas sudah harus keluar dari airnya nih. Kami harus menghindari jalur air yang deras agar pandangan tetap terjaga. Kita berhasil turun sampai di bawah dengan selamat ya. Mantap, berhasil. Olahraga ekstrim kami kali ini ditutup dengan cliff jump setinggi 3 meter. Sekali petualangan saya di Tasikmalaya. Sudah rappelling 30 meter, lompat. Habis itu saya masih mau mengeksplor lagi yang ada di sini, keunikan lainnya seperti gurame soang. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Roda camper van membawa saya ke salah satu desa yang terletak di sisi timur kota Tasikmalaya. Akses jalan yang memadai, perjalanan kami tempuh kurang lebih 1 jam untuk sampai ke tujuan.
Seru banget sudah rappling tadi. Sekarang kita lagi menuju ke desa Singkup. Mau lihat ikan gurame, tapi bukan sembarang ikan gurame. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keunggulan dan keunikan yang dimiliki gurame soang memotivasi sebagian petani ikan di desa Singkup untuk membudidayakannya. Sekarang saya dan Kang Miki sudah mau menuju ke tempat bapak-bapak dari kelompok budidaya ikan gurame di Kampung Gobang. Ini sudah ada di sana tuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Didukung oleh lahan yang terbuka, dekat dengan sumber mata air serta makanan alami, tempat ini menjadi area yang cocok untuk budidaya gurame soang. Nah ini dia. Di sini tuh memang salah satu keunggulannya ini ada ikan gurame ini, dan ini namanya ikan gurame soang. Soang ini adalah salah satu gurame yang diandalkan di Tasikmalaya karena memang di sini ya Pak pengembang biakannya ya Pak. Iya, iya. Ini dia bedanya nih. Lihat tuh mulutnya. Kayak soang. Ini karena ya airnya udah surut jadi kita lebih mudah untuk mencari ikan ya, dan kalau dilihat situ tuh itu udah dibatasin juga, jadi ikannya tuh semua akan mengarah di sana. Gurame soang rata-rata dipanen sebelum berumur 1 tahun. Pemilik kolam biasa panen dengan cara ngagogoh atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Ini 6 bulanan, dan memang kalau gurame soang ini perhitungannya lebih cepat dia berkembang biak daripada gurame-gurame yang lain. Jadi ini lebih cocok untuk dibudidaya seperti ini. Gurame soang memiliki pola makan yang rakus, sehingga pertumbuhannya cukup pesat. Memasuki usia 6 bulan, bobot ikan ini bisa mencapai setengah kilogram. Penyortiran tidak hanya untuk memisahkan jenis ikan saja, namun sekaligus untuk mengelompokkan ukuran gurame. Ini fungsinya disortir tuh seperti ini, jadi ukurannya terpisah, yang besar-besar taruh di sini, terus yang agak sedang taruh di sini, terus yang beda jenis kita taruh di sebelah sini. Melalui proses sortir, pemilik juga dapat memisahkan calon gurame indukan. Nah, ini dia nih, ikan yang udah besar-besar seperti ini biasa jadi apa namanya? Indukan. Jadi mereka dikembangbiakan lagi di kolam yang lain. Ya. Jadi ini fungsinya kita sortir seperti ini biar ketahuan yang sudah besar-besar seperti ini supaya bisa dikembangbiakan lagi. Ini mau ditaruh di kolam mana, Bapak? Ya, kolam atas. Ya. Kolam atas. Oke, kita langsung sana, Bapak. Ya. Ini udah ya? Oke. Kolam pembesaran dan pemijahan harus dipisahkan. Ikan indukan biasanya enggan bertelur jika penghuni kolam terlalu padat. Kita sudah sampai di kolam pemijahan. Ini kita mau masukin Jadi indukan-indukannya. Oke, Bapak. Satu kolam berukuran 60 meter persegi, idealnya ditempatkan 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Nah, induknya ini nanti dijadikan sarang sama ikan guramenya yang mau bertelur. Jadi ini disebar aja gitu ya, Pak? cukup sebar aja. Cukup sebar aja? Ya. Sini. Bisa. Dalam 1 kali bertelur, induk gurame soang dapat menghasilkan hingga 5.000 butir telur. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan budidaya gurame jenis soang. Oh, udah ya, Pak ya? Kalau yang kayak gini nih berapa lama nih, Pak? Seminggu? Semingguan lah. Ini bisa bertelur gitu. Nah, kita perlu waktu seminggu sampai mereka bertelur di sarangnya ini nih, Iya. si ijuknya. Terus kira-kira ada yang udah bertelur nggak, Pak? Udah ada sebelah sana. Sebelah sana? Nah, beruntung sekali nih, saya sudah penasaran mau lihat telur dari gurame itu seperti apa. Iya. Ayo Bapak, kita ke sana langsung ya. Siap. Telur gurame yang terdapat di sarang ijuk kemudian dikumpulkan agar perkembangannya lebih optimal. Butuh waktu 3 hingga 4 hari sampai telur-telur ini bisa menetas. Nah, ini kita sudah sampai di sini dan tempatnya itu pas banget ada yang sudah menetas ini telur-telurnya nih. Ini banyak banget ya, Pak. Ini usia berapa minggu nih? Ini baru semingguan lah. Semingguan.
Proses penetasan telur merupakan tahap yang paling rawan, sehingga telur-telur yang gagal menetas harus dipisahkan dari benih-benih yang sehat karena berpotensi menularkan penyakit. Dan ini kalau satu indukan gurame itu bertelur ini mencapai 3.000 sampai 4.000 telur ya Pak ya? Telur. Ini berapa indukan nih Pak? Satu indukan ini. Satu indukan. Benih-benih gurame yang baru menetas memiliki cadangan makanan yang menempel pada tubuhnya, sehingga sampai usia 11 hari ke depan tidak perlu diberi pakan. Nah ini dia makanan ketika ukurannya masih kecil-kecil nih. Ini berapa bulan Bapak? Baru 1 bulan ini. 1 bulan. Jadi makanannya ini nih. Cacing sutra. Sutra. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Dalam tahap benih, gurame merupakan karnivora sehingga pakan yang diberikan harus makanan tinggi protein. Dan kalau dilihat nih kolamnya tidak hanya satu, ada beberapa kolam di sini. Ini fungsinya untuk memindah-mindahkan karena kalau pembesaran atau budidaya gurame itu harus rajin dipindah-pindahin. Cara merawat gurame terbilang cukup rumit dan telaten. Setiap bulan, ikan-ikan ini harus disortir sesuai ukurannya supaya pertumbuhannya optimal. Ini dia, makanya harus disortir nih. Kalau kita lihat ini ukurannya beda banget. Ini besar banget, ini kecil sekali. Padahal mereka tuh satu umur. Nah ini makanya harus disortir supaya yang besar-besar ini bisa satu ukuran, yang kecil-kecil ini juga tidak kalah saing untuk mendapatkan makanan. Tidak jarang, anakan gurame yang berukuran lebih besar akan menyerang gurame yang lebih kecil. Anakan gurame seukuran 3 ruas jari harus dipindahkan ke kolam berdinding tinggi untuk menghindari gurame melompat keluar kolam. Pas kita masukin ini juga sekaligus dihitung supaya tahu jumlahnya yang ada di kolam ini berapa banyak. Jadi ketika nanti diambil sesuai jumlahnya. Berapa? Oh ada juga Pak? Berapa kematian berapa? Ya, ntar ketahuan kematian berapa gitu kalau gitu kan. Berbeda dengan fase larva, gurame dewasa merupakan herbivora. Selain pakan pelet, gurame juga diberi daun talas yang merupakan makanan alaminya. Bapak ini lagi ngapain Bapak? Ini kasih obat nih, Oh. antibiotik ya. Ini dia sama seperti manusia, ternyata ikan juga butuh obat supaya lebih sehat ya Bapak ya. Ini katanya di sini namanya Kirinyuh namanya. daun kalau di sini kirinyuh. namanya. Daun kaya khasiat ini merupakan antibakteri dan anti jamur alami. Cukup ditaruh dalam kolam, gurame dapat terlindungi dari penyakit dan berkembang lebih optimal. Tadi kita sudah kasih makan, sekarang saya mau lihat ukurannya nih Pak. Apa? Wih, ada yang wih banyak banget. Ini dia ikan guramenya. Wih. Ini umur berapa nih Pak? Umur 4 bulanan. Umur ini. 4 bulanan ini. Tapi ini belum bisa untuk dikonsumsi karena ukurannya masih kecil-kecil. Dan kayaknya saya sudah lapar nih Pak. Kita mau langsung aja ke sana mau olah ikan yang tadi kita sudah panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Popularitas gurame memang sudah tidak asing lagi. Banyak restoran yang mengolah ikan ini menjadi beragam kuliner nikmat. Kali ini, saya akan menikmati kelezatan gurame soang di tengah sejuknya suasana alam. Dengan camper van, modernisasi bisa langsung berpadu dengan alam hingga menawarkan petualangan yang berbeda. Ini dia gurame soang yang tadi, sekarang kita mau olah jadi gurame soang Acar kuning. acar kuning. Ikut jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat acar kuning, gurame digoreng garing terlebih dulu. Sembari menunggu ikan matang, saya menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari kemiri, jahe, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya bumbu halus ditumis. Sebagai penambah aroma, kami masukkan serai, daun jeruk, dan cabai rawit. Acar tak lengkap tanpa tambahan potongan wortel dan timun. Nah, kita masukin ikannya. Ini ya langsung ya. Oke, wow. Menumis gurame tidak membutuhkan waktu lama karena ikan telah matang sebelumnya. Cukup dimasak sampai bumbu meresap. Wah,
Wah, ini harum banget ya. Sudah menggugah selera sekali. Sekarang waktunya kita makan. Gurame dengan ciri khas dagingnya yang tebal memang cukup memanjakan lidah dan perut. Makin sempurna dipadukan dengan bumbu acar kuning yang segar dan gurih. Ini dia dagingnya. Empuk banget kan? Enak, Bu. Petualangan saya sampai ke Tasikmalaya ini memang unik sekali. Dari tadi cobain traveling yang menantang, terus sekarang makan gurame soang yang juga nikmat sekali. Ditapadukan dengan kuliner lokal sini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Sebagian masyarakat Tasikmalaya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan, termasuk di desa Purbaratu. Salah satunya beternak bebek. Para peternak di sini biasa memeliharanya dengan cara dianggon. Oh, itu dia bebek-bebeknya. Ayo digiring, Bang. Lagi berenang-berenang. Ini saya sekarang lagi ngangon bebek. Ini mau dimasukin ke dalam kandang karena sudah selesai makan juga. Dan memang mereka tuh suka sekali berenang seperti ini nih. Arahnya semua ke sini nih. Sekarang kita mau masukin dulu. Ayo, Bang. Menjelang sore hari, kami menggiring bebek ke kandang untuk memanen telurnya. Tidak kami duga, rupanya kandang bebek sudah disusupi garangan dan ular sekaligus. Hanya dipagari jaring dan bilah bambu, dua binatang pemangsa bebek ini cukup mudah menembus bilik kandang. Itu selain garangan itu ada ular kobra juga tuh langsung berantem. Aduh. Tapi ini gimana cara untuk biarin aja karena dia predator alami ular. Mungkin karena dia kesini gara-gara ular. Tuh karena dia kesini gara-gara ada ular ini nih. Garangan salah satu hewan indikator ular. Oke. Jadi ketika ada garangan berarti di situ ada ular. Iya, Dan itu memang dia predator utama ya. Alaminya. Rupanya, dua predator ini datang bukan di waktu yang tepat. Bagi garangan, kini incarannya bukan hanya bebek dan telur. Di alam, ular kobra merupakan mangsa yang biasa ia buru. Itu tuh, aduh, kobranya itu udah ini banget ya posisi. Tapi dia udah merasa terganggu ya? Iya, dia lagi warning itu dari kobra kalau berdiri. Oke. Bagi kami, situasi seperti ini juga cukup berbahaya. Terutama ular kobra, karena selain mematuk, ular ini dapat menyemburkan bisanya dari jarak tertentu. Saya deg-degan sekali. Wah, itu udah mulai maju-maju tuh. Aduh. Niatnya mau ambil telur. Ketemu dua binatangnya. Garangan adalah mamalia gesit. Kecepatannya mampu mengimbangi gerakan patukan ular. Tidak hanya memiliki kecepatan, tubuh garangan juga memiliki kemampuan menetralisir bisa ular. Sehingga bukannya menghindar, garangan bahkan melawan dengan menyerang ular kobra. Seolah-olah sudah mengetahui kelemahan musuh, garangan langsung menyerang kepala ular dengan taringnya yang tajam. Itu udah berarti kamu? Udah, dia udah dapat kepalanya tuh. Itu langsung di bagian kepala ya? Iya, itu kelemahannya ular di sana biasanya. Aduh. Biasanya langsung dimakan nih, habis biasanya. Oh iya? Iya. Ya ampun. Nah, ini ularnya udah mati ya, Kang ya? Iya, udah mati sama musuhnya sendiri nih. Sama musuhnya sendiri. Sekarang kita kayaknya daripada dia mengganggu di sini, mending kita rilis atau evakuasi ke tempat yang lebih aman ya. Melepaskan garangan kembali ke alam tidak hanya memilih lokasi yang jauh dari kandang hewan ternak saja, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan mangsa alaminya. Untuk diamankan alam. Ini kita sudah sampai di habitatnya. Kita mau lepaskan dia untuk kembali ke alamnya supaya nanti tidak mengganggu hewan-hewan ternak yang ada di sana. Ya. Oke, bye-bye garangan. Kita lepasin aja. Ya. 1, 2, 2, 3.
Udah hilang. Masuk ke dalam sawah-sawah. Lari langsung dia. Salah satu habitat yang tepat bagi garangan adalah areal persawahan. Tikus dan ular yang bersarang di sawah dapat terkendali dengan adanya garangan. Bye-bye garangan. Oke, kita sudah selesai rilis garangan. Tadi rencananya mau ambil telur bebek untuk dibawa ke camping, tapi dapat surprise dikit. Sudah selesai surprise-nya, kita sudah lepaskan garangannya juga. Sekarang saya mau ambil lagi telurnya untuk dibawa ke tempat camping. Ikut jejak saya, jejak petualang. Beternak bebek lebih digemari karena ukuran telur yang dihasilkan lebih besar dibandingkan telur ayam. Tidak hanya unggul dari segi ukuran saja, nutrisi yang terkandung dalam telur bebek juga lebih tinggi. Ya, jadi ini kalau kita lihat ini bebeknya di sini ada satu pejantan, yang sisanya sih semua betina. Jadi yang betina itu yang menghasilkan telur-telur seperti ini nih. Bebek sudah mulai produktif bertelur pada usia 5-7 bulan. Tasikmalaya menawarkan keindahan alam yang tidak ada habisnya. Gunung Galunggung termasuk salah satu ikon Kabupaten Tasik yang tidak boleh terlewat. Bukan hanya sebagai gunung api aktif, tapi Galunggung juga menawarkan spot-spot indah yang membuat kami tertarik untuk mengunjungi. Salah satunya adalah pasir datar. Hamparan pasir hitam yang terletak di kaki Gunung Galunggung ini merupakan titik ideal bagi kami untuk berkemah. Kali ini kita sudah semangat sekali mau menuju ke lokasi camping bersama teman-teman dari CVI Priangan Timur. Akan seru sekali nih pastinya. Ikut jejak saya, jejak petualang. Terletak 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, perjalanan menuju pasir datar tidak terasa membosankan. Sekarang kita sudah sampai di kawasan pasir datar, tempat lokasi kita mau camping. Dan di sini lokasinya cukup menantang ya. Kita dibuka dengan masuk ke sungai ini, harus lewatin sungai ini, Om. Untungnya, kendaraan yang saya kendarai dapat mempermudah perjalanan. Dengan sistem penggerak 4 roda, kami dapat melewati medan ini tanpa kesulitan berarti. Iya, walaupun menantang, tapi pemandangan samping kanan kirinya juara. Juara nih. Samping kanan saya nih, gunung-gunung. Cakep banget. Pegunungan hijau dengan pesona curug di lembahnya memanjakan mata kami sepanjang perjalanan. Setelah melalui medan menantang, pemandangan hamparan pasir seluas 2 hektar terasa setimpal dengan kesulitan yang kami hadapi. Terus sampai. Wow, ini dia. Lokasinya bagus banget. Kita sudah sampai di tempat camping kita. Ini di belakang ini luar biasa sekali pemandangannya dan bakal seru banget pastinya ya, Om ya. Wah, ini semuanya nih sudah siap semuanya mau camping semua ya. Semangat ya? Semangat dong, masa enggak? Oke, habis ini kita mau buka tenda, kita mau buka awningnya juga biar kita bisa menikmati pemandangan di sini. Wah, bagus sekali nih, Om. Suasana khas pegunungan yang tenang dihiasi kabut membuat camping kami terasa syahdu. Sembari membuka tenda dan awning, tak terasa hari pun semakin gelap. Ini dia suasana malam kalau kita camping, enak sekali ya. Sekarang saya sudah lapar juga dan ini udah ada telur yang tadi kita sudah ambil. Sekarang saya mau olah di camper van sebelah. Ikut jejak saya, jejak petualang.
Salah satu camper van menarik perhatian saya karena kelengkapan fitur dan peralatannya. Kita mau lihat-lihat camper van-nya Om Oki di dalam nih. Waduh, interiornya cakep banget. Om, saya boleh izin masuk, Om? Silakan. Permisi ya, Om, ya. Oke, silakan. Ayo kita masuk. Isi Om. Wih. Ini mah duduk dulu lah ya. Wah, Om, ini saya bisa nonton ini. Ada TV-nya. Ini juga tempat duduknya nyaman banget nih. Tapi jangan salah fokus karena di sini saya mau ambil bahan. Di depan saya nih sudah ada kulkas ini, Om, ya. Camper van yang sudah disertai furniture ini membuat pengalaman berkemah terasa nyaman. Mulai dari kasur lipat, dispenser, TV, sampai kulkas telah tersedia di dalam van ini. Dilengkapi kelistrikan yang mumpuni, bahan-bahan masak dapat selalu terjaga kesegarannya. Menu malam hari ini kami akan membuat sandwich. Sederhana, namun memiliki isian yang komplit, yaitu telur bebek dan salad. Siap, iya. Saya bikin saladnya. Om bagian Kocok telur. biar cepat selesai. Kerjasama. Yoi, kerja sama tim kita. Setelah salad dan telur diracik, kami lanjut memasak ke bagian belakang camper van yang sudah dilengkapi kompor gas 2 tungku. Ini ya kompornya. Ya, ini kompornya kita tarik. Emang ya, ini kalau saya lihat ini semua minimalis tapi serba ada ini semua di camper van ini. Oke, Om, caranya kita masak gimana nih? Pertama-tama kita keluarin dulu Tuh. anti. Memasak di alam terbuka harus berhadapan dengan hembusan angin yang kuat. Salah satu alat yang esensial saat berkemah adalah pelindung angin ini. Api kompor pun akan tetap terjaga dan membuat masakan lebih cepat matang. Ini dia telurnya, silakan Om di eksekusi. Saya bikin saladnya ya, Om, ya. Oke, siap. Oke. Membuat sandwich terbilang mudah, seperti membuat telur dadar dengan tambahan 2 potong roti di atasnya. Saat matang, telur dan roti diangkat, lalu ditambah isian salad serta saus mayonnaise. Makanan ringan dengan gizi yang lengkap ini pun siap dinikmati bersama. Waduh, ini dia sandwichnya. Hujan-hujanan lagi. Mantap. Mari kita makan. Ada Hujan banyak lagi. nggak ada pantangan. Ini dia, di sini sudah ada limutan ini ya, Om? Ya, sudah disediakan untuk makanan berat. Siap. Pas banget ini sudah ada sandwich, sudah ada makanan besar. Itu lagi bakar ikan juga ya, Om, ya, Tante? Ya. Sekarang waktunya kita makan malam. Ayo, makan Om. Mantap. Momen makan bersama seperti ini adalah salah satu hal yang dinantikan saat camping. Saling berbagi makanan membuat suasana kemah terasa hangat. Inilah kebersamaan kita camping di kaki Gunung Galunggung yang dingin sekali dan mantap sekali nih makanannya, luar biasa buat saya. Kebersamaannya juga terasa sekali, kekeluargaannya. Jadi saya makin betah deh. Ikuti jejak saya, jejak Virtual.